أتراني أحرم الحرم مباح حتى Dia dikenal sebagai seorang yang berdarah هذه dingin. دولة بني أمية أما الحزم والعزم والشدة يا مولاي اقتلوهما. Dia tak pernah sungkan menghabisi nyawa siapapun yang tidak sependapat dengannya. Bahkan orang semulia Abdullah bin Zubair wafat di tangannya. Namun di balik kesadisannya, ia memiliki banyak jasa bagi pemerintahan. Ia juga dikenal sebagai sosok yang amat mencintai Al-Quran. Dialah Hajjaj bin Yusuf. Hajjaj bin Yusuf berasal dari Bani Saqif di Taif. Ayahnya adalah seorang pengajar di masyarakatnya. Ilmu yang dimiliki sang ayah banyak diserap oleh Hajjaj bin Yusuf, terutama ilmu Al-Quran. خذ يا حسان اقرأ على أخوانك سورة فاطر ثم أشرح وأفسر لكم ما استغلق عليكم منها. Maka tak mengherankan jika masa muda Hajjaj juga banyak dihabiskan untuk mengajar Al-Quran kepada masyarakatnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi fatiris samawati wal ard. Ja'ilil malaikati rusulan uli ajniha. Mathna wa thulatha wa ruba'. Yazidu fil khalqi ma yasha'. Inna Allaha ala kulli syai'in qadir. Hajjaj bin Yusuf dikenal memang sangat zalim. Sebenarnya kedoliman yang paling sering dibicarakan adalah kedoliman pertumpahan darah, safkud dima, pertumpahan darah. Mudah sekali dia membunuh orang hanya karena kesalahan yang kecil. Tentu ini kesalahan fatal. Bahkan ada yang menyebutkan korbannya Hajjaj bin Yusuf sampai lebih dari 100.000 orang. Disebutkan. Jadi begitu berlumuran darah tangannya. Tapi Hajjaj bin Yusuf itu tidak disebutkan, dia tidak memiliki dosa yang lain yang besar, seperti tidak bermain dengan perempuan. Dia tidak punya dosa dalam bab itu. Dia bukan seorang koruptor, bukan. Bahkan disebutkan saat Hajjaj bin Yusuf meninggal, dia dengan kepemimpinan besarnya hanya meninggalkan 300 dirham saja. Dia orang jujur, dia orang yang baik. Tetapi inilah satu-satunya kesalahan dia yang fatal adalah dia mudah sekali membunuh orang dan menumpahkan darah, bahkan darah orang-orang yang sangat mulia yang berbeda berseberangan pendapat dengan dirinya. Pada masa itu, pemerintahan Islam terpecah menjadi dua pemimpin. Wilayah Syam dan sekitarnya dipimpin Abdul Malik bin Marwan dari dinasti Bani Umayyah. Sementara di wilayah Mekah dan sekitarnya dipimpin oleh Abdullah bin Zubair yang tak lain adalah cucu dari Abu Bakar As-Siddiq. Maka Taif, wilayah yang dekat dengan Mekah, berada di bawah kekhalifahan Abdullah bin Zubair. Namun Hajjaj bin Yusuf merasa tidak mendapat perlakuan yang baik dari pihak Abdullah bin Zubair, hingga ia memutuskan untuk hijrah ke wilayah Syam.
negeri Syam inilah Hajjaj bin Yusuf menjalin kedekatan dengan pejabat negara. Hingga akhirnya Hajjaj pun dipercaya untuk menangani bidang keamanan. Inilah yang menjadi langkah awal Hajjaj terlibat dalam dunia politik. Hajjaj bin Yusuf dalam kehidupannya setelah meninggalkan Taif, dia akan punya sangat banyak keahlian, punya banyak kemampuan. Dia ahli dalam strategi, dia sangat baik kemampuan manajemen, mengatur sebuah negara, mengatur sesuatu. Dia adalah orang yang sangat kreatif dalam hidupnya, berpikir sangat kreatif. Dia orang yang sangat tegas. Dia punya menggabungkan antara ketegasan dan kemampuan memilih sesuatu. Pertanyaannya adalah dari mana dia mendapatkan ilmu itu? Sejarah tidak mengungkap. Di Taif dia belajar ini semuanya. Ini tidak diungkap dalam sejarah, wallahu alam. Tapi yang jelas adalah justru inilah pelajarannya, bahwa ternyata sebenarnya kita tinggal percaya bahwa orang-orang yang dalam Qur'annya bukan hanya menghafal, tetapi dia mendalami ilmunya, dia menghafal Qur'annya, dia mendalami ilmu sampai sedalam-dalamnya, dia akan mendapatkan ilmu apa saja. Ketegasan Hajjaj langsung terlihat ketika pertama kali memimpin. Meski orang baru, ia tidak memberikan toleransi bagi siapapun yang melanggar aturan pemerintah. Tindakannya ini menarik perhatian sang pemimpin Abdul Malik bin Marwan. Ya Maulay, hadhihi daulatu Bani Umayyah. Abdul Malik melihat potensi yang dimiliki Hajjaj bin Yusuf. أوكل الحجاج ما هو جدير به وما يليق به من مهام. Hingga di hari-hari berikutnya, Abdul Malik bin Marwan mempercayakan Hajjaj untuk terlibat di medan pertempuran. Salah satu peristiwa yang paling dicatat sejarah adalah penyerangan pasukan Hajjaj bin Yusuf terhadap Khalifah Abdullah bin Zubair di Mekah. Abdullah bin Zubair sempat gentar dengan serbuan yang dilakukan Hajjaj bin Yusuf. Namun sang ibunda Asma binti Abu Bakar mampu membangkitkan kembali keyakinan putranya. إن كنت تعلم أنك على حق وإليه تدعو فامضي إليه فقد قتل عليه أصحابك ومن معك وإن كنت أردت الدنيا فبئس العبد أنت أهلكت نفسك وأهلكت من قتل معك وكم ترى خلودك في الدنيا القتل أحسن فلا تمكن من عنقك غلمان بني أمية يلهون به. أخاف يا أماه إن قتلني الأمويون أن يمثلوا بي ويصلبوني ويلهون بجثتي. إن الشاة لا يضيرها سلخها بعد ذبحها فامضي على بصيرتك واستعن بالله. Hajjaj membuat kacau balau kota Mekah dengan serbuan manjalik atau katapel raksasa.
tidak sedikit korban jiwa berjatuhan. Bahkan dinding Ka'bah pun hancur. Puncaknya, pasukan Hajjaj berhasil membunuh Khalifah Abdullah bin Zubair. إني أحببت لقاءك وأحبب لقائي. Atas tindakannya ini, Hajjaj pun mendapat kecaman dari ibunda Abdullah bin Zubair. أهلا بخير النساء. اسمع يا كليب، قد حرمت ابني عبد الله الدنيا فحرمك هو الآخرة. إنه في الجنة وأنت في النار. إنه أمر الله فهو يقضي بما يشاء. فلما قطعت رأسه؟ أما هذا فهو أمر خليفة المسلمين وأنا مؤتمر بأمره وهو أراد رأسه بين يديه. كذبت في هذا. فلما صلبته؟ يا أمه ويلك، لا تخاطبني بهذا فما كنت لألد مثلك. اللعنة عليك، قد أهنت نفسي وأقلقت روح ابني بالحديث إليك. لعنة عليك. Namun upaya Hajjaj justru menuai pujian dari Abdul Malik bin Marwan. Hingga ia dipercaya memimpin wilayah Hijaz. Dia ketika dalam keadaan aman, tidak ada permusuhan, maka dia berkarya. Dia memang benar membunuh sahabat mulia, tapi dalam keadaan setelah dia merasa aman, negeri aman, tidak ada pergolakan, dia membangun. Inilah uniknya Hajjaj. Dia punya kebaikan yang tersimpan dalam dirinya, di tengah dia adalah orang yang sangat zalim. Dia membangun kota Mekah, Madinah, Ka'bah yang sempat runtuh sebagian dindingnya karena terhantam oleh serangan senjata manjanik yang dia gunakan untuk mengepung Abdullah bin Zubair. Dia bangun kembali dengan baik. Kemudian bahkan dia mulai menggali sumur-sumur sebagai sumber kehidupan dan seterusnya. 2 tahun memimpin wilayah Hijaz, Hajjaj kembali diamanahi mengatur Irak yang kala itu terjadi kekacauan di masyarakatnya. يا أهل الكوفة، هذا الحجاج بن يوسف قد قدم أميرا على العراق، فانتظروا دخوله عليكم يخاطبكم. Ketegasan Hajjaj sudah ditunjukkan saat pertama kali sampai di Kufah.
عليهم كتاب أمير المؤمنين. بسم الله الرحمن الرحيم. من عبد الملك بن مروان إلى من بالكوفة من المسلمين. السلام عليكم. ويلكم، يسلم عليكم أمير المؤمنين، فلا تردون السلام، والله لأؤدبنكم غير هذا الأدب. أعد. من عبد الملك بن مروان إلى من بالكوفة من المسلمين. السلام عليكم. أيها الناس، إن أمير المؤمنين أطال الله بقاءه قد ولاني أمركم، وأمرني بإنصاف مظلومكم وإمضاء الحكم على ظالمكم، وأخبركم أنه حين ولاني عليكم قلدني بسيفين، سيف الرحمة وسيف العذاب والنقمة. أما سيف الرحمة فقد سقط مني في الطريق فأضعته، فسيف العذاب والنقمة فهذا هو. امضي بهذا الرجل إلى خارج Tak المسجد. segan baginya membunuh siapapun yang melanggar perintahnya. Hingga masyarakatnya menjadi takut dengan kepemimpinan Hajjaj. Beberapa tahun kepemimpinannya berjalan, Irak yang kacau balau kembali aman. وقد ولاني أمركم وهذه تشفع لي. Setelah memimpin Irak, Hajjaj bin Yusuf membangun kota baru yang dinamai Wasit. Para ulama berbeda pendapat sampai 3 pendapat. Yang satu mengatakan bahwa Hajjaj kafir karena melihat kekejaman segala macam itu. Ada yang begitu mencintainya. Masyarakat Syam sangat mencintai Hajjaj bin Yusuf. Tapi kemudian ada pendapat yang tengah. Di antaranya adalah apa yang disampaikan oleh imam seorang ulama sejarah itu Az-Zahabi rahimahullah. Dia menyimpulkan dia punya kebaikan-kebaikan yang sangat banyak, tapi itu ada di dalam lautan dosa-dosanya. Biarkan urusannya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Biarlah kita belajar dari keadaan Hajjaj ini, bagaimana para ulama menyampaikan kepada kita agar kita tetap berkata yang objektif, berkata yang jujur tentang seseorang. Kemudian saat kita tidak memungkinkan untuk menyimpulkan, maka seperti kalimat Az-Zahabi yang mengatakan wa amruhu ilallahi ta'ala, dan urusannya kita serahkan pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tahun 95 Hijriah, kondisi kesehatan Hajjaj bin Yusuf mulai melemah. Sakitnya Hajjaj menjadi kabar gembira bagi orang-orang yang membencinya.
Saat menjelang sakaratul maut datang, Hajjaj tetap berhusnuzon bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengampuninya. Allahumma ighfir li, fa inna an-nas yaz'amuna annaka la taf'al. Wayhahum, ma dhannuhum bi'azim al-'afwi ghaffar. أيها الأمير، إن كان في نفسك بعض ما يلهج به لسانك فإنها التوبة. ويحك، أما تحفظ قول الله عز وجل في كتابه العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن. صدق الله العظيم. Di bulan Ramadan, ajal pun menjemput Hajjaj bin Yusuf di kota Wasit